Eh, Pertama-tama kami mengapresiasi karena ketiga menteri ini mendapatkan WTP walaupun ada beberapa catatan, dan juga kami juga akan menyoroti terkait dengan progres realisasi anggaran yang menurut saya sampai triwulan yang ketiga ini masih kurang lebih 50%. Jadi menurut saya masih kurang, dan mudah-mudahan di limit waktu yang sangat minimalis ini yang 4 bulan ke depan ini bisa diserap lebih maksimal lagi sehingga sesuai target dari apa yang kita sepakati bersama. Yang ketiga, kami juga mengapresiasi terutama di Kementerian PUPR, walaupun nanti ada pertanyaan juga dari saya, karena di realokasi anggaran untuk penanganan COVID yang 1,67 triliun, baru kali ini pondok-pondok pesantren itu diberikan program, walaupun ini hanya pilot proyek. Walaupun sebetulnya kita sama-sama memahami bahwa pondok pesantren ini merupakan klaster baru, karena kita tahu khususnya di Jawa Timur ada beberapa pondok pesantren yang terkena pandemi COVID ini. Ada kemarin itu kita dengar di Gontor juga, di Banyuwangi dan lain-lain. Namun pertanyaan saya, kenapa walaupun sebetulnya kemarin kita mempertanyakan di ruang ini bahwa alokasi anggaran untuk penanganan COVID itu tidak ada pembahasan dengan kita, dan itu kita toleransi. Namun pertanyaan kami, di dukungan prioritas nasional ini, di mana itu ada program untuk bantuan pondok pesantren, dari 10 provinsi, dipilih 10 provinsi, ada 100 kegiatan. Pertanyaan saya mungkin kepada Bapak Menteri PUPR, dari 10 provinsi ini sebetulnya kan tidak sama jumlah pondoknya. Yang saya dengar bahwa satu provinsi itu 10 pondok. Saya minta data-data dari Kementerian PUPR, pondok mana saja yang mendapatkan bantuan dari pilot project ini. Karena saya khawatirkan itu nantinya tidak tepat sasaran. Apakah juga di dapil saya di Madura mendapatkan itu? Karena kita juga sebagai anggota DPR RI ini punya hak pengawasan. Selain kami punya hak aspirasi, kami juga ditegur, ditanyakan terus oleh beberapa kiai dan para ulama di Madura, juga di Jawa Timur yang merupakan lumbung menurut saya selain Jawa Barat, pondok-pondok pesantren yang paling banyak. Jadi menurut saya ini harus proporsional. Tidak boleh disamaratakan antara Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat. Mohon maaf kepada teman-teman NTB. Jawa Timur aja 38 kabupaten kota. Juga terdiri dari beberapa pondok pesantren yang ribuan. Gitu. Kalau di NTB kan hanya 11 kabupaten semua. Jadi layaklah dikasih 10 pilot project gitu loh. Tapi kalau Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah mungkin ini harus ditambah Bapak Menteri. Kenapa saya tanyakan ini? Karena kami memang tidak ikut di pembahasan, karena memang tidak diberitahukan terkait dengan realokasi anggaran yang 1,7 ini dan tidak masuk di pembahasan kita. Mungkin itu pertanyaan kami Pak Menteri, dan kami tolong karena punya hak pengawasan kita diberi data. Untuk Gus Menteri Desa, ini bos saya juga ini, namun kami juga akan kami sudah apresiasi tadi, apa yang akan ditanyakan sebetulnya sudah tidak bisa, karena ini hanya tinggal bantuan operasional katanya ya, untuk pendamping dan gaji pegawai. Namun ini ada keluh kesah Pak Menteri dari teman-teman kepala desa, yang menurut saya yang paling terdampak pandemi COVID ini bukan hanya masyarakatnya, tapi memang kepala desa sebagai ujung tombak pemerintah yang terdepan, yang bersentuhan langsung dengan rakyat, terutama di Jawa Timur, lebih khusus lagi ya di Madura. Karena di Madura ini sekarang sampai detik ini masih urin, ya, masih urin. Terus pemahaman terkait COVID ini juga mohon maaf saudara-saudara saya ini masih rendah gitu, sehingga masih mokong, masih begini gitu. Jadi yang repot itu adalah kepala desa Pak Menteri. Jadi sumpama ada sakit, mengantarkan ke rumah sakit itu juga kepala desa.
Terus umpama ada beda persepsi bahwa ini COVID atau tidak, karena memang Madura itu sangat khas Pak Menteri. Itu yang jadi sasaran tembak kesalahan itu ya juga kepala desa gitu loh, yang mewakili pemerintah pusat menurut saya. Kalau mau cerai gimana Pak? Jadi semuanya itu kepada kepala desa. Jadi ada beberapa persoalan juga yang mungkin bisa ditindaklanjuti oleh Kementerian Desa, walaupun ini bukan kewenangan kita. Jadi ada refocusing itu di di perangkat-perangkat desa Pak Menteri, yang memang itu kewenangan daerah ya, kewenangan bupati dan teman-teman DPRD daerah. Namun itu sangat betul-betul diharapkan oleh teman-teman kepala desa untuk ada surat edaran mungkin dari Kementerian Desa bahwa seperti honor atau gaji perangkat desa itu tidak masuk kepada refocusing di daerah gitu loh, kira-kira begitu. Karena memang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat desa itu kepala desa. Jadi harapkan kepada Pak Menteri juga mungkin dari Dirjen yang menangani ini ada surat edaran sehingga nyampe ke kepala daerah bahwa untuk honor perangkat-perangkat desa itu untuk tidak dilakukan efisiensi. Untuk perhubungan kami menyoroti ada beberapa ini ya terkait dengan realokasi anggaran penanganan COVID juga. Tadi disampaikan bahwa masih perlu dikejar kembali. Tapi juga kami melihat di sini Pak Menteri, kalau kita ikut pesawat, kita memang harus pakai rapid test. Kita ikut kereta api, ini pakai rapid test. Tapi kalau semua pakai bus, yang kebetulan ini saudara-saudara yang masyarakat jelata, ini tidak pakai rapid test. Padahal mewabahnya pandemi COVID ini tidak hanya kelas menengah dan kelas atas. Artinya bahwa dampak ini juga ada yang di bawah. Mungkin saya harapkan kepada teman-teman yang Dirjen Perhubungan Darat melalui mungkin balai-balai UPT yang ada di provinsi itu lebih maksimal lagi dengan tetap mengedepankan kemanusiaan. Artinya kalau naik bus ya harus ada protokol kesehatan yang lebih maksimal gitu. Tidak hanya kita yang di kereta api ataupun di bandar udara. Mungkin seperti itu Pak Menteri. Terima kasih pimpinan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Abdul Halim, Pak Menteri Desa. Pak Safiuddin ini waktu dia nyapa Pak Menteri PU kagak dia Pak. Tapi begitu dia nyapa Menteri Desa PDT, dia izin bos saya Pak katanya. Tapi saya senang Pak Safiuddin Pak, dia kalau bicara itu pasti Madura ini harus kita urus ramai-ramai Pak. Supaya terutama BPWS ya Pak ya. Nah, Pak Bakri tadi bilang semua kepala desa Pak, sama memang semua kalau di kampung itu lari kepala desa Pak.